Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Man1 Indramayu bersama saya, host Lutfia Rahma, dan di sini sudah ada narasumber ya. Ada Bapak Kepala Madrasah Man1 Indramayu, Dr. Andes Wahyudin MAG, beserta Ibu Kepala TU, Ibu Hajah Istiqomatul Ambia SEMM, dan Bapak Wakil Kepala Madrasah di bidang kurikulum, Bapak Tamuri SPD MSI. Baik Bapak Ibu, apa kabarnya hari ini? Baik, Alhamdulillah baik. Ya meskipun di tengah kesibukan setelah asas ya Bapak Ibu, apalagi Bu Kepala TU juga kayaknya juga kerjanya nggak habis-habis ya Bapak ya Ibu. Alhamdulillah. Baik, untuk bincang kali ini bersama narasumber kita, temanya adalah hari ini tentang semua hal tentang Man1 Indramayu, dari mulai konsep, sistem, dan pengelolaan pendidikan di Man1 Indramayu. Baik, untuk Bapak Kepala, bagaimana ya perspektif Bapak terhadap Man1 Indramayu atau dalam konsep, sistem, kemudian pengelolaan di Man1 Indramayu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Hari ini warahmatullahi saya wabarakatuh. bangga ketemu dengan host yang begitu energi, Terima kasih. membawa kita jadi semangat, apalagi didampingi kanan kita Wakakurikulum yang memang punya kompetensi luar biasa. Sebelah kiri kita juga Bu Haji Iis luar biasa sebagai kepala tata usaha. Dan hari ini kita secara umum bicara soal pendidikan, tetapi nanti akan didalami oleh kawan-kawan kita dari perspektif masing-masing. Dari perspektif kurikulum, nanti Pak Tamuri ya, kemudian Bu Haji Is dari aspek pengelolaan ya, pengelolaan administrasi, juga yang terkait dengan administrasi pendidikan. Di Man1 Indramayu ini saya kira secara umum tidak akan berbeda ya dengan pendidikan lain. Misinya juga sama, tetapi justru ada ciri khas yang memang berbeda, dan perbedaannya itu harus ditonjolkan betul ya, harus ditonjolkan betul, dan memang harus sengaja ditonjolkannya ya. Secara umum kalau pendidikan itu jelas ya, bahwa memang memiliki peran. Pendidikan itu adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, dan itu amanat di undang-undang. Tetapi mencerdaskan kehidupan bangsa itulah nanti yang akan melihat semua orang dari perspektif yang berbeda. Tentunya saya ini Man1 ini harus melihat pendidikan ini dari perspektif agama kita, agama Islam. Ini setuju ini saya dari perspektif agama Islam? Tidak apa-apa Bapak, iya. dibebaskan. Nanti saya juga pengen tahu perspektif dari Pak Tamuri juga Bu Haja Iis. Dan tentunya nanti juga saya akan menyambungkan kepada perspektif pribadi saya seperti itu. Mungkin nanti ada secara holistik ya Pak. Iya, soalnya perspektif ini nanti akan berpengaruh pada bagaimana juga mengelola pendidikan, betul sekali. Ya, bagaimana Bu Haji Iis juga mendekati pengelolaan administrasinya, kan? Itu akan berbeda. Kelihatan sama, tetapi pada saat perspektifnya itu berbeda, maka nanti akan berpengaruh pada keseluruhan. Yang pertama, perspektif pendidikan menurut Islam itu tidak boleh lepas dari terminologi 3, Pak Tamuri ya. Pertama, ada terminologi taklim, kemudian yang kedua tarbiyah, kemudian yang ketiga takdim ya. Dalam perspektif pendidikan itu taklim, maka pendidikan itu harus ya, memberikan jaminan bahwa pendidikan itu harus ya, memberikan transfer ilmu pengetahuan secara efektif. Ukurannya siswa itu yang tadinya dari tidak tahu menjadi tahu ya, yang tadinya siswa itu tidak menjadi iya ya, yang tadinya siswa itu berjalan kaki sekarang bisa berlari, kan itu yang harus dilakukan oleh proses taklim. Jadi harus guru itu mengoreksi diri.
pada saat saya menjalankan pendidikan di perspektif taklim, itu harus sadar ya, ya, itu harus sadar bahwa saya ini harus ya lengkap dan paripurna ilmu yang harus disampaikan. Oleh karena itu, Menteri Agama sudah menekankan dalam perspektif taklim, sebelum guru ini mengajarkan, menyampaikan ilmu pengetahuan, maka ilmu yang dia peroleh itu harus dibatinkan dulu. Dibatinkan dulu. Jadi jangan hanya guru ini malam hari membaca, besoknya ditransfer. Oke. Ya, gitu. Membatinkan itu berarti diresapi dulu atau bagaimana? Iya. Ilmu itu masukan. Ya. Dari proses melihat, membaca, kemudian dimasukkan di batin sehingga menyatu dengan perasaan. Ya. Lalu kemudian kalau sudah ilmu itu ya menyatu dengan batin, lalu kemudian ilmu dikeluarkan. Yakinlah ilmu itu kalau ditransfer ya, itu ditransfernya lewat batin, maka proses transfer guru itu akan didasari dengan rasa ikhlas. Nah, inilah pentingnya ya. Pentinglah itu Bu Pak Tamuri, saya kira itu ya dalam perspektif kita ini. Jadi itu harus iman itu wajib seperti itu. Itu proses taklim ya. Jadi harus ada jaminan bahwa siswa itu hari ini mendapatkan ilmu apa dan ilmu itu disampaikan dengan ikhlas karena sudah membatin. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam perspektif Islam itu pendidikan juga bermakna tarbiyah. Dalam bahasa Arab tarbiyah itu akar katanya robba. Ya, bos, robba yurobi tarbiyatan gitu loh. Robba itu Tuhan. Ya, yurobi kemudian tarbiyatan masdar. Ya, tarbiyatan. Jadi artinya seorang guru itu ya harus mampu mentransfer nilai-nilai ketuhanan. Tadi sampaikan ilmu pengetahuan dengan ikhlas. Kemudian yang kedua, yang disampaikan itu ternyata juga harus bernilai ketuhanan. Nilai-nilai Tuhan. Berarti apapun ilmunya, Pak? Apapun ilmunya, kan itu. Dan ilmu itu sebetulnya aslinya tidak ada pemisahan antara ilmu umum dan ilmu agama. Ya. Yang datang dari Tuhan itu satu. Lalu kemudian setelah datang ke permukaan bumi, baru kemudian kepentingan masing-masing ya sesuai dengan kebutuhannya diambil, baru kemudian ilmu itu memisah, kan begitu ya. Baik. Jadi dalam konteks tarbiyah kita harus ya punya kemampuan, seorang guru itu harus mentransfer nilai-nilai ketuhanan. Nah, itu setuju Bu KTU? Iya, setuju ini? Ya, setuju banget sih Pak. Soalnya kan berkaitan dengan moderasi beragama ya. Oh iya, apalagi kan program Kemenag kita ya Pak ya. Sekarang kan moderasi beragama udah mulai gitu kan. Poin-poinnya juga sudah jelas, sering dibahas juga di setiap rangkaian rakernas ya Pak ya, gitu kan. Jadi memang seperti itu ya, Pak Tam. Mungkin secara teknis yang dimaksud dari ketuaan ini bisa jadi diterjemahkan ke, kalau misalnya guru sendiri kan nggak mungkin jadi beberapa apa sih, contoh lah guru umum ya, guru saya. Yang maksud ketuhanan di sini mungkin diterapkan ke nilai-nilai ketuhanannya. Kebetulan kan kalau sekarang tuh ada kurikulum Merdeka ini kan ada istilah P5 itu menanamkan nilai-nilai rahmatan lil alamin. Mungkin di situ. Itu mungkin yang harus kita tekankan di situ. Betul. Jadi untuk madrasah implementasi kurikulum itu ada plusnya rahmatan lil alamin. Betul, ya, betul. Ya, rahmatan lil alamin. Sehingga menyambung dengan yang tadi. Nilai-nilai ketuhanan itu yang seperti apa? Nilai Tuhan itu ada di rumusan Asmaul Husna. Ya, Asmaul Husna. Ya. Nama-nama Tuhan yang terbaik ya. 99 itu masing-masing harus dipahami. Saya harus satu mentransfer ilmu Asmaul Husna. Yang nomor satu apa ilmu apa Asmaul Husna itu kata? Allah. Ya. Kemudian ada Ar-Rahman, ya. Kemudian Ar-Rahim terus. Nah itu Ar-Rahman maknanya apa? Ar-Rahim, ya. Kemudian terus Ar-Ra'uf kan itu terus. Jadi kalau begitu, ya memang kompetensi guru
ya jangan dibedakan ya antara guru agama dengan guru umum. Ya harus ingat betul, ya apalagi kita di madrasah itu harus ada kesatuan. Ya, harus ada kesatuan. Jadi harus ada upaya dari guru itu semangat untuk betul-betul mengeksplor ya pengetahuan dan makna dari Asmaul Husna. Berarti masyarakat memandang bahwa guru madrasah ustadz itu nggak salah ya Pak ya? Iya kan masyarakatnya, masyarakatnya selama ini bilang guru madrasah, Pak Ustadz gitu, di masyarakat suka digituin, berarti nggak salah. Makanya ada kompetensi yang harus dikuasai tersendiri oleh guru madrasah ya. Itu penampilan fisik antara guru dengan ustadz berbeda ya. Iya, kalau guru penampilan fisiknya Pak? Iya. Penampilan fisik dalam hal artinya dalam berpakaian atau dalam lookingnya nih atau harus good looking seluruhnya, gitu? Kan gitu ya? Seluruhnya. Ya, dengan ustadz kan itu. Ciri-ciri ustadz apa biasanya? Lebih adem Bapak. Lebih adem. Guru juga adem Bu. Guru adem. Kalau adem itu kan soal kejiwaan, gitu kan? Sekarang kan kita coba kira-kira dari fisik diri. Ya, mereka selalu identik dengan kopiah, kan gitu loh ya, identik dengan sarung, identik dengan baju koko. Lalu kemudian nilai-nilai keikhlasannya juga semakin terpancar, ya, karena ustadz itu ya dari sejak dulu memang dia itu punya misinya itu adalah seperti tadi, mewarisi Nabi, mewarisi ulama. Sehingga dia dalam kondisi apapun dia sampaikan gitu nilai-nilai ketuhanan ya kepada, sehingga nanti ya di Man 1 ini betul-betul nih pendidikannya penuh dengan pancaran-pancaran ketuhanan, bukan pancaran-pancaran keiblisan gitu ya, bukan pancaran-pancaran yang lain ya, tetapi nilai-nilai yang harus muncul di lingkungan Man 1 ini adalah nilai-nilai ketuhanan. Nah, dengan demikian PR kita nih Pak Ciis ya Patang, itu semua harus guru di bawah atau kalau bisa ada reorientasi terkait dengan Asmaul Husna, bukan saja untuk dijadikan wiridan ya, tetapi harus dijadikan zikir ya kan. Setelah dijadikan zikir maka harus diapakan? Diimplementasikan. Betapa mulianya kita bergabung di Kementerian Agama di konteks pendidikan ya, tugas kita ini luar biasa misinya ya. Oleh karenanya ya saya berharap ya seluruh guru khususnya di madrasah ya, dan memang Man 1 ini harus betul-betul kuat lah dengan nilai-nilai ketuhanan. Iya. Ya apalagi Pak di zaman sekarang itu kan kalau ada sebuah kata itu bahwa generasi zaman sekarang itu nir akhlak atau akhlakless gitu lah kalau kata anak mudanya tuh. Nah menurut saya itu peran madrasah itu penting banget, penting sekali seperti itu karena apalagi di pusat kota ya Pak ya, di pusat kota itu kita bisa bersaing dengan sekolah-sekolah lain. Dan madrasah itu merupakan paket lengkap gitu. Ketika orang tua menitipkan anaknya sebagai peserta didik di madrasah, itu istilahnya bisa dikatakan bahwa orang tua itu bisa tenang gitu ya Pak ya. Karena anaknya itu selain mendapatkan ilmu dunia, juga ilmu ketuhanan dan ilmu akhirat tadi menurut saya seperti itu. Berharap seperti itu Patang ya. Dan tugas Patang dari kurikulum juga, nilai-nilai yang sudah dirumuskan di Asmaul Husna itu harus betul-betul Pak disatukan di kurikulum ya, disatukan di kurikulum ya, sehingga apapun materinya itu betul-betul mendukung Asmaul Husna ya, mendukung realisasi usaha keras untuk memancarkan nilai-nilai ketuhanan. Itu tarbiyah. Luar biasa. Satu lagi nih ya terminologinya. Tadi yang pertama taklim, kemudian yang kedua tarbiyah, kemudian yang ketiga adalah takdim. Takdim itu adaba yu'adibu takdiban. Peradaban. Peradaban itu dari akhlak dulu ya. Kemudian akhlaknya sudah menyatu ya.
dalam kehidupan dari akhlak itu nanti muncullah peradaban. Gak mungkin ada peradaban tanpa akhlak. Betul sekali, Pak. Jadi pendidikan di MAN ya, dan khususnya MAN 1 itu sebetulnya luar biasa. Harapan-harapan orang tua itu bisa dilayani dengan baik. Yang jadi persoalan mengapa jebolan MAN 1 itu kok sepertinya dari nilai 3 terminologi itu tidak kelihatan. Nah, persoalan itu nanti mungkin akan dikaji betul oleh tim kita, tim kurikulum yang mudah-mudahan itu, nah seluruhnya ke depan nanti akan berbasis kepada itu. Saya kira itulah secara umum yang terkait dengan teorisasi pendidikan Islam. Ini ya. Teori pendidikannya sangat filosofis sekali ya. Kita bedah gitu dari terminologi-terminologi yang telah Bapak sampaikan tadi. Oke, untuk menurut selanjutnya tentang konsep tadi kita sudah dengarkan ya. Dan sekarang untuk sistemnya nih Pak, sistem di MAN 1 Indramayu bagaimana ya sebagai lembaga pendidikan yang bisa dikatakan itu khusus dan lebih lengkap bahkan dari sekolah-sekolah formal di sekitarnya, bagaimana sistemnya secara lembaga pendidikan? Iya. Ya. Dan memang seluruhnya ya, kalau kita mengelola program apapun, mengelola kelembagaan apapun, itu harus berbasis kepada sistem. Sistem itu menunjukkan kerjasama dan mengaktifkan seluruh sub-sub sistem. Ya. Jangan sampai ada sistem ini yang menonjol, kemudian sistem yang lainnya lemah. Ini jadi persoalan. Oleh karena itu harus berbasis sistem. Yang dimaksud sistem di pendidikan itu paling tidak itu kita ingat bahwa kita ini tugas di lembaga yang harus betul-betul diingat. Yang pertama adalah di lembaga itu kita mengelola orang, mengelola peserta didik. Memang lembaga pendidikan, lembaga pendidikan itu obyeknya yang menjadi obyeknya itu adalah siswa disebut ya. Lalu kemudian di situ ada pelaksana. Siapa pelaksana itu predikatnya? Kalau yang paling berperan utama ya guru. Guru harus ingat itu. Jadi pada saat melaksanakan proses itu jangan overlapping Pak. Jangan guru menempatkan sebagai objek, lalu kemudian siswa yang objek menjadi predikat. Nah ini akan menjadi kacau gitu ya. Gurunya itu kayak siswa, ya. Siswanya suruh aktif seperti guru. Ya, ini mungkin pendidikan pola-pola baru mungkin bagus, tetapi tetap ya esensinya harus dikembalikan ya. Dikembalikan kepada porsinya masing-masing. Sekali lagi siswa adalah objek, kemudian guru adalah predikat. Jadi ada guru, kemudian ada siswa, kemudian apa lagi? Ada sarana dan lingkungan. Ya, sarana dan lingkungan ini environment disebutnya ya di pendidikan itu. Gurunya baik, ya, siswanya juga harus dijamin baik, kemudian sarana juga harus mendukung. Kalau tiga-tiganya itu gurunya baik, siswanya juga tidak baik, atau sarananya lemah, maka itu nanti ada persoalan. Inilah yang dimaksud dengan sistem. Jadi lingkungan juga yang mempengaruhi juga. Lingkungan sangat mempengaruhi ya. Nah, dan lingkungan itu persis di lembaga itu yang punya tanggung jawab itu adalah tata usaha. Tata usaha itu harus betul-betul memperhatikan sarana, ya, kemudian menganalisis lingkungan. Lingkungan ini benar-benar harus ditata betul, Pak. Harus menjadi lingkungan pendidikan. Ya, bagaimana kita ini mengelola peserta didik agar terdidik, tetapi lingkungan kitanya lingkungan percaroan. Ada guru datang, kemudian bawa jualan. Ya. Kemudian lagi di sini harus yang ngajar disibukkan dengan anak, kan itu loh. Penitipan siswa. Ada yang bawa jualan, kan itu dan sebagainya. Kebetulan yang MAN 1 tidak seperti itu. Di MAN 1 saya lihat itu alhamdulillah bersih. Bersih dari itu ya. Jadi dari satu sisi memang di MAN ini sudah luar biasa lah lingkungannya itu ya, sudah tidak ada lingkungan percaroan, penitipan anak dan sebagainya. Mereka begitu datang ya langsung harus siap ya untuk menyampaikan menjalankan tugasnya. Kan itu ya. Betul. Oleh karena itu ke depan
Saya kira pertama yang terkait dengan objek, dengan siswa, itu harus betul-betul diperhatikan oleh seluruh waka sesuai dengan bidangnya, akademik, kesiswaan, kemudian humas, kan, kemudian sarana. Bu AJS tempatkan, Bu, ya, hargai dan layani siswa itu kira-kira mereka nyaman di lingkungan, kan itu. Mereka ingin, ya, rileks, ingin refreshing setelah penat, menerima ilmu pengetahuan. Ada apa di masa satu? Ada apa di masa satu? Kan itu. Ya. Oh, ternyata banyak di sana, ada banyak joglo-joglo yang memang dibuat itu untuk relaksasi. Relaksasi di situ. Setelah penat, ya, menerima ilmu pengetahuan, mereka berbincang-bincang dengan guru, santai, dan dengan kawan. Ini artinya dari aspek ini memang Mansa itu sudah luar biasa ini. Ya. Banyak tempat santai juga. Banyak tempat santai. Jadi dari luar, dari kelas itu habis belajar, keluar itu di lingkungan Mansa itu banyak taman yang kayaknya tuh di joglo-joglo itu nyaman gitu untuk ngobrol. Jangan lupa juga Pak, di sini kan banyak mangga ya Pak. Rindang ya. Jadi kan tidak panas kalau Indramayu ini nuansanya yang menurut di luar Indramayu, Indramayu panas ya. Tapi kalau di lingkungan Mansa itu tuh menurut saya enggak sih. Karena emang banyak pohon-pohon tadi tuh Pak. Jadi itu pohon mangga ya terutama. Apalagi pas panen ya Pak. Iya, pas panen itu ramai ya. Tapi nggak mangganya aja sih sebenarnya. Jadi nyaman jadi anaknya tuh. Kan namanya di Kementerian Agama. Identik dengan adem gitu kan, di dalamnya orang-orangnya adem, orang alim. Iya. Masya Allah. Luar biasa. Jadi perhatikan nanti kan pada saat menganalisis sarana, Pak Tamuri pada saat menyusun kurikulum kan itu ya, itu dikasih ruang waktu untuk relaksasi anak. Kemudian sarana juga menunjang. Jadi bandingannya juga harus mulai dirasionalisasikan ya. Kalau kemudian siswa kita ini sudah 600 lebih, maka kemudian ini Mas baru memiliki ada berapa joglo? 3 joglo. Di paling 3 dibangun 3 joglo lagi, Pak. 3 joglo lagi. Atau sementara belum terbangun, maka tempat-tempat duduk yang ada di sekitar itu dijamin harus bersih. Sehingga mereka juga bukan hanya di joglo memanfaatkan relaksasinya harus di tempat-tempat yang di masjid juga nyaman tuh Pak. Di masjid. Saya lihat tuh anak-anak tuh pada santai-santai di masjid tiduran apa itu. Saya pikir itu suatu tempat yang bisa untuk relaksasi tadi. Jadi setelah keluar dari kelas mereka pada santai-santai di masjid tuh ya tadi ya bisa biar fresh juga tuh anak itu. Udah tempatnya adem masjidnya kan tiduran juga nyaman. Jadi kan bisa istirahat sejenak di situ. Oh ya, komplit mereka ya. masuk lagi. Jangan lupa juga luas di situ. Di masa itu udah komplit ya. Perpustakaannya juga. Hanya persoalannya ya, mereka paham nggak ya setelah mereka menerima ilmu penat lalu kemudian wajib untuk relaksasi disebut dengan istirahat. Jadi istirahat itu betul-betul harus terstruktur Pak, harus diarahkan, manfaatkan waktu relaksasi itu di tempatnya, ya kan itu. Jangan sampai nanti pada saat relaksasi tidak dimanfaatkan sehingga kehidupan ya apa namanya proses KBM dari pagi sampai akhir itu mereka yang diperoleh adalah kepenatan. Sehingga Man satu sangat menjenuhkan kan itu ya, secantik apapun guru. Nah, sore ya. Sekeren apapun seperti Pak Tamuri ya. Semantap apapun seperti kepala sekolahnya. Luar biasa. Itu nggak ada arti sama sekali Pak. Apalagi sore ya Pak ya masuknya Pak. Sore ya, itu ada sisa-sisa tenaga ya. Kalau tidak didukung oleh ya suasana batin ya relaksasi, itu semuanya tidak. Ini penting ya. Oleh karena ke depan kurikulum juga harus ya dilakukan penguatan, masuk beri peluang waktu untuk relaksasi. Kemudian kesiswaan juga harus dimasukkan program situ. Betul. Jadi anak arahkan Pak. Pada saat mereka ini penat, arahkan Pak untuk istirahat. Luas kita ini menampung ya, masjid itu menampung 600 sekian. Banyak. Ya. Itu dari saran. Ya. Itu. Tapi di kelas juga pada tiduran, anak-anak nyaman juga ya Pak ya. Artinya jam-jam istirahat maksudnya. Jam-jam istirahat kan mereka ternyata saya tanya, loh kok kenapa kalian nggak pada keluar? Karena ini mah ternyata nyaman Pak di kelas juga tiduran juga gitu. Kalau bisa kan di mana aja tempat istirahat itu bisa dimanfaatkan. Kalau bisa nanti ditertibkan ya. Kita harus menganu fungsinya ya. Kalau kelas itu walaupun bisa digunakan relaksasi ya nanti jangan sampai digunakan untuk relaksasi. Ya, sehingga nanti akan berubah fungsi yang tadinya menjadi apa kelas relaksasi ilmu pengetahuan, tapi itu saya kira ya itu yang dimaksud dengan sistem. Oke. Ya,
sangat gamblang ya penjelasan tentang sistem di madrasah khususnya MAN 1 Indramayu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu tentang bagaimana pengelolaannya, mungkin di bidang di manajemennya gitu Bu. Mangga HTU. Boleh. Di bidang kurikulum. Di bidang kurikulum boleh dijelaskan juga. Mangga dari siapa aja dulu lah Mangga. Mungkin dari saya dulu ya, saya Bu Is, mohon maaf nih. Karena emang yang kalau di MAN 1 itu kan sebenarnya lembaga formal ya, Bu ya. Jadi segala sesuatu yang berkaitan dengan pembelajaran itu berarti sudah ada aturan-aturannya di dalamnya. Maka kita tidak bisa keluar dari formal yang kata-kata formal tadi. Kita pun di kurikulum itu selalu ada landasan-landasan hukumnya. Nah, namun kita tidak selamanya ya walaupun itu landasan hukum besar gitu ya, kita tetap ada improvisasi gitu di situ sehingga ada karakter khusus atau ada ciri khas dari MAN 1 itu sendiri. Itu sebenarnya banyak ya. Artinya kita tiap tahun tuh ada selalu seperti itunya. Contoh yang misalkan di tahun kemarin misalkan kalau kurikulum yang terbentuk tuh udah tersusun dimanapun sekolah sama. Mau di MAN 1, MAN 2, MAN 3, MAN 4, kabupaten manapun sama. Karena itu udah ada aturan-aturannya ya. Ada kementerian aturannya, diatur Kementerian Agama, kemudian dari dinasnya itu diatur semua. Ya kan kita nggak bisa keluar dari situ. Namun sekali lagi MAN 1 itu ya mungkin semua sekolah sama ya ada ciri khasnya. MAN 1 itu ada setiap tahun tuh ada ciri khas yang akan ditempuh. Ya supaya maksudnya siswa itu yang seperti tadi Bapak Kepala sampaikan ya punya karakter gitu ya, karakter dari MAN 1 seperti apa. Jadi lulus dari MAN 1 tuh ini alumni MAN 1 nih gitu. Nah, jadi selama 3 tahun belajar di MAN 1, anak-anak tuh dididik karakter yang khusus. Contoh ya di MAN 1 ini ada program pembiasaan nih. Yang mungkin yang beda yang improvisasi tadi gitu ya. Misalkan di MAN 1 tahun kemarin ada pembiasaan yang mana mengajarkan anak-anak tuh supaya punya karakter. Contohnya gitu ya. Ya di sini ada salawat bersama gitu. Ada ngaji bersama, duha bersama. Itu dalam rangka tadi yang mengembangkan karakteristik siswa. Walaupun di garis besarnya itu tidak muncul, tidak ada. Yaitu sebagai tambahan nilai plus lah mungkin ya di MAN 1. Seperti tadi Ibu Hos juga bilang, apa sih gitu ya, kan MAN 1 tuh di lingkungan madrasah khususnya di Indramayu Kota itu katanya akhlak anak sudah mulai tanda kutip gitu ya, kayak semacam udah merosot nih gitu. Ya MAN 1 bentengnya gitu. Ini salah satunya. Ya itulah yang kami lakukan dalam rangka mengatasi yang zaman sekarang gitu ya, anak-anak zaman now itu yang medsos segala macamnya luar biasa, maka kita arahkan ke seperti itu. Tahun sekarang misalkan diperkuat di BTK-nya. Bahkan kayak anjuran dari Pak Kepala juga kan jangan sainnya aja gitu ya, di Al-Qur'annya juga dikuatkan. Makanya kan muncul di tahun depan tuh ada istilah madrasah berbasis ya Al-Qur'anik saintis gitu. Jadi seperti itu. Jadi bukan sainnya saja. Ini selama ini kan mau sain terus seperti itu. Jangan sampai nanti akhlaknya sainnya luar biasa, akhlaknya malah yang seperti dikhawatirkan Ibu Bas itu. Jadi makanya kita menyimbangkan antara nilai-nilai yang tadi Bapak Kepala bilang ketuhanannya itu ada gitu ya, sainnya juga pasti nggak bisa lepas seperti itu. Itu yang bisa kami lakukan ya supaya dalam rangka tadi. Berarti Pak tiap tahun itu untuk pembiasaan dan untuk tadi karakteristik dari MAN 1 Indramayu itu semakin berkualitas seperti itu ya Pak ya? Harapannya seperti itu, karena setiap tahun selalu dievaluasi. Contoh tahun kemarin seperti ini kita lihat nih evaluasi seperti apa, kita perbaiki di tahun berikutnya. Kalau misalkan masih perlu diteruskan ya kita teruskan terus gitu ya, sampai dibutuhkan seperti itu. Tergantung kebutuhan dari hasil analisis siswa baru kita gitu ya, kemudian itu seperti apa. Karena siswa baru kan di kami juga ada istilah diagnostik ya Bu ya. Jadi kita diagnostik nih angkatan yang baru ini seperti apa nih kebutuhannya dalam rangka yang menyeimbangkan bukan yang sainnya saja. Gitu seperti itu. Wow, luar biasa sekali Pak Tamo di penjelasan. Luar biasa. Sebenarnya dari Madrasah Aliyah Negeri 1 Indramayu ini pengen punya ciri yang khusus ya Pak ya. Itu harus. Lebih spesial gitu dari yang lain-lainnya. Apalagi di MAN 1 ini kan sebagai pilot project semua program. Iya, di kita itu kan kita udah sepakati ya bahwa di MAN 1 itu program harus terbagi 3. Pertama ada program reguler, prestasi itu cukup dengan program reguler. Artinya program reguler itu harus menghasilkan prestasi-prestasi, cukup di situ. Yang kedua adalah program penguatan, itu yang menjadi ciri khas ya.
Orang bila tanya MAN 1 ini sebetulnya MAN yang berbasis apa? Nah, tadi sudah sampaikan oleh kurikulum ya, karena berdasarkan analisis dan evaluasi yang sangat menonjol di MAN 1 itu pertama adalah prestasi di bidang sains dan ternyata juga tahbidnya banyak. Oleh karenanya di MAN 1 itu harus dikolaborasi ya, bahwa MAN yang berbasis saintifik Qur'ani. Luar biasa. Itu produknya nanti di penguatan itu karakter Pak. Betul. Ya. Di program reguler ya itu penguatan pengetahuan. Kemudian yang kedua karakter, yang ketiga inovasi. Ya, inovasi itu nanti akan menggerakkan anak punya keterampilan, kecakapan hidup pada saat mereka selesai dari MAN 1. Wah, luar biasa. Lengkap lah di MAN 1. Ya, seru sekali ya Bapak Ibu pembicaraan atau bincang-bincang kita hari ini. Pengennya sih dilanjut ya, tapi sayang sekali karena waktu yang terbatas Bapak Ibu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk kehadirannya Pak Kepala, Bu Kepala TU dan Bapak Waka Kurikulum. Kita mungkin bisa nanti kita lanjutkan lagi di bincang-bincang berikutnya dalam podcast Mas 1 Indramayu. Oke, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.